Maka sesungguhnya orang kafir tidaklah masuk ke ilah Allah, barangkali ke ilah yang barangkali cocok. Maka sehingga orang kafir itu tidaklah masuk di dalam Islam dengan dua persaksiannya apabila dia tidak mengucapkannya. Itu asal dengan kaidah salaf. Karena la ilaha illallah perlu dilafazkan dengan lisan, enggak cukup dengan i'tiqad. Apa yang punya ada faktor sini atau kalau misalnya dikatakan misalnya final kafiro di hadal faktor enggak seperti itu karena suruhatnya seperti itu. Nadarnya bukan kembali ke situ, nadarnya kembali ke juhudnya. Enggak gitu. Ayo dibaca ya. Salah satu kabeh. Suaranya. Ayo Muhammad. Gantian Muhammad. Itu yang baca Muhammad. Ayo, bismillah. Ala fatwa terjemahkan diketahui pula bahwasanya pelaksanaan hukum riddah bagi person tidaklah tidaklah dilaksanakan sebagai sultan atau penggantinya setelah keputusan qadhi sesuai dengan hukum yang muncul dari seorang qadhi yang dibesarkan oleh seorang qadhi syar'i atau dibangun atas fatwa seorang alim yang rabbani supaya tidak Apa Saimah? Hah? Ayo Saimah apa? Kalau itu Saimah. Kambing Saimah dan apa? Ayo bos. Nah, untuk persiapan cah Saimah. Kita berzakat. Bihaitsu la yakunu saimatan likulli rat. Apa rati? Apa likul apa rati? Hah? Rati sulit. Enggak. Iki maksudnya supaya hukum itu tidak diberikan oleh sembarang orang. Itu maksud di sini. La saimatan itu artinya kambing yang digembala. Likuli rati kepada setiap orang yang rati itu ya orang pengembala yang seenaknya sendiri. Rati itu iki miliknya orang ya wis, iki rumputnya banyak milik orang enggak milik orang. Wis tak kono wae kambinge atapana rati. Jadi itu wa'lam aidan dan ketahuilah juga anna tamfida bahwasanya pelaksanaan hukum riddati hukum riddah ala muayyanin terhadap personnya la yakunu tidak boleh tegak illa kecuali lis-sultani au naibi kecuali sultan atau naib sultan yang menjalankannya. Ngerti? Jadi enggak bisa pelaksanaan hukum riddah kalau dikatakan kafir kan murtad kan dia kan ya harus dibunuh kan man badala dinahu faqtuluh. Ini enggak bisa pelaksanaan hukum ini kecuali pemimpinlah yang melaksanakannya atau naib pemimpin yang melaksanakannya. Ngerti? Jadi enggak bisa ngawur. Nah, itu pun hakim itu kan pemerintah itu kan enggak punya ilmunya toh. Itu pun ba'da hukmil qada'i as-sadiri min qadin syar'iyyin. Ini setelah ada hukum keputusan yang timbul dari qadhi yang syar'i. Jadi itu pun apa? Setelah ada apa? Ada bahasanya apa? Hah? Iya dari vonis ya. Dari vonis. Itu pun harus setelah ada apa?
keputusan yang timbul dari qadhi syar'i. Seperti sampai sekarang ini, apa ya sekarang ini yang mau dihukum mati itu siapa? Ya Murazia. Siapa yang menghukum itu? Divonis oleh siapa? Qadhi kan? Nah itu. Siapa yang melaksanakan hukuman? Pemerintah kan? Tapi buku babiki itu contoh aja cok. Ojo dihukumi berarti ngono. Salah paham aku maksudnya. Intinya maksud saya itu diambil setelah adanya hukum keputusan dari qadhi syar'i memutuskan fulan itu kafir harus dibunuh. Itu dari qadhi. Pelaksanaannya hakim, pemerintah. Nah. Au al-mabni ala fatwa alimin rabbani, atau hukum kufur itu dibangun di atas fatwanya orang yang alim yang rabbani. Gitu. Jadi enggak ngawur, harus di atas orang yang alim yang rabbani. Itu harus di atas orang yang alim rabbani. Tidak alim toh, alim yang rabbani. Rabbani itu banyak tafsirannya. Ada yang mengatakan rabbani itu mengamalkan ilmunya. Ada yang mengatakan rabbani itu ya alimul kitab sebelum besar. Ada kecil dulu baru besar. Intinya rabbani itu alim yang mengamalkan ilmunya. Itu namanya alim rabbani. Bihaitsu la yakunu saimatan likulli ratiin. Dari segi supaya hukum itu tidaklah dari hewan yang dikembala ya bagi setiap orang yang pengen enaknya aja. Maksudnya hukum itu tidaklah diberikan oleh orang yang ngawur sak enake dhewe, sebagaimana roti orang yang seneng kambing ini ada rumput di situ enak, tak gembalakan di situ. Oh itu miliknya orang, enggak ngerti milik orang terserah. Sementing pilih enak wae diberikan ke situ. Jadi hukum takfir itu tidaklah ngawur diberikan kepada sembarang orang sak seki. Maksudnya, wah aku seneng dia itu kafir, tahu hukum dia kafir, aku ini kafir. Lah enggak gitu, hukum kufur itu harus alim rabbani. Tanian yang kedua ini insyaallah gampang solevan. Tak baca agak sedikit. Gampang soal ini gampang ini. Arkanul iman, rukun-rukun iman. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama al-imanu billah, iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tauhidul rububiyah. Naqulu, kami berkata, fi tauhidillah, dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mu'taqidina, dalam keadaan berkeyakinan, fi taufiqillah, dengan tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wahidun, bahwasanya Allah itu satu, la syarikalah lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus difahami Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini bahwasanya Allah itu satu, tidak ada sekutu bagi Dia. Qala samahatu Syekh Ibn Baz rahimahullah, telah berkata yang terhormat Syekh Ibn Baz rahimahullah, qauluhu naqulu fi tauhidillah, kami berkata berkaitan dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala, i'lam, ketahuilah, anna tauhid, bahwasanya tauhid alladzi ba'atsallahu bihi rusulah, yang Allah telah mengutus bihi dengan tauhid ar-rusulah ing para rasul, wa anzala bihil kutubah, dan Allah menurunkan bihi dengannya, dengan apa ini? At-tauhid al-kutubah, kutub-kutub itu yang qasimu, terbagi, ila aqsami salasatin, menjadi 3 bagian. Artinya tauhid itu ada 3 macam. 3 macam inilah yang Allah utus kepada para rasul dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Hasba istiqra'i nusus, ini sesuai hasil membaca nas-nas minal kitab wa sunnah, dari kitab dan sunnah, wa hasba waqi'il mukallafin, dan sesuai kenyataan ahlu taklif. Jadi anak ulangi lagi, tauhid ada berapa? Ada 3. Dalil yang mendasari tauhid ada 3 itu apa?
adalah istiqra, hasil membaca dari nusus kitab dan sunnah. Dan yang kedua, kenyataan mukallaf. Mukallaf itu kenyataannya itu terbebani 3 tauhid ini. Itu insyaallah. Dan ada kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, anaknya Syekh Muhsin Abbad. Beliau punya kitab bahwasanya taksim tauhid ada 3 itu bukanlah bid'ah. Sebagaimana sebagian orang ini menyebutkan tauhid itu ada 3 itu bid'ah, qaul salafi, qaul ulama'i. Ya, beliau bantah bahwasanya tauhid itu ada 3 itu bukanlah baru. Itu ada semuanya di Quran dan Sunnah. Cuma para ulama takribul faham, mendekatkan pemahaman tauhid itu ada 3 gitu saja. Wa illa isi tauhid itu enggak baru. Seperti itu semuanya hasil membaca Quran dan Sunnah itu ada semuanya. Cuma diapakan? Dikei nama. Iki namanya uluhiyah, ini namanya rububiyah, ini namanya asma wa sifat. Itu hanya takribul faham saja, mendekatkan pemahaman saja. Ngerti? Tapi isinya tidak keluar daripada Quran dan Sunnah. Al-qismul awal, kism yang pertama tauhidur rububiyah, tauhid rububiyah. Kita ini apa? Tauhid rububiyah. Wa huwa, dan dia tauhidullahi, mentauhidkan Allah bi af'alihi, dengan perbuatannya Allah. Ai perbuatan Allah itu esakan. Perbuatan Allah menurunkan hujan, esakan Allah yang menurunkan hujan. Perbuatan Allah menciptakan langit dan bumi, esakan. Itu maksudnya. Wa wal imanu, dan dia adalah iman bi annahu, bahwasanya Allah iku khaliqu, pencipta, ar-raziqu, ngekei rezeki, al-mudabbiru, yang mengatur, li umuri khalqihi, terhadap urusan-urusan makhluknya, al-mutasarrifu, sengatur, fi syu'unihim, dalam jahmukallah, al-mutasarrifu, yang mengatur, fi syu'unihim, dalam urusan-urusan mereka, di dunianya, wal akhirat, di akhirat. La syarika, tidak ada sekutu lahu bagi Allah fi dzalika, yang demikian itu. Kama qala ta'ala, Allah khaliqu, pencipta, kulli syai, segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu. Wa qala subhana, inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian itu adalah Allah. Alladzi, dialah Allah, khalaqas samawati, sing nyiptakno langit lan bumi. Fisitati ayam, ing kelawan 6 dino, 6 hari. Sumastawa, kemudian Allah itu istawa al arsy, atas aras, yudabbirul amra, Allah lah yang mengurusi semua perkara itu. Jelas? Apa itu tauhid rububiyah kalau begitu? Apa itu tauhid rububiyah? Ente ya, mentauhid Allah dengan perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Kalau perbuatan hamba nanti syirik nanti. Mentauhidkan Allah dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah yang perlu diesakan, bukan perbuatan hamba. Wa hadzal nau', dan ini macam-macam apa ini? Tauhid rububiyah. Wa hadzal nau', dan ini macam qad aqarra, sungguh telah menetapkan bi ing nau' iki. Sapa al musyrikun, wong musyrik, wong musyrik itu mengikrarkan tauhid rububiyah. Musyrik iku rupane piye? Ubadul ausan, penyembah patung. Wa in jahada, meskipun telah mengingkari, aktsarun, kebanyakan orang-orang musyrikun itu mengingkari al-ba'sa. Apa ba'sa? Hari kebangkitan, wan nusyura, hari kebangkitan. Jadi wong musyrik itu mengikrarkan tauhid rububiyah, tapi kalau masalah hari kebangkitan, mereka kebanyakan yang mengingkarinya. Walam, dan tidaklah yudkhiluhum, ini tauhid rububiyah memasukkan mereka di dalam Islam. Loh, kenapa tauhid rububiyah kok enggak memasukkan mereka dalam Islam? Soalnya lisyirkihim billah, karena mereka itu menyekutukan Allah fil ibadah, di dalam beribadah.
wa ibadatihim sebab mereka ini beribadah al-asnama ing patung-patung wal ausana ing patung-patung ma'au bersama Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor 3, kenapa mereka itu kok tidak masuk Islam? Wa adama imanihim, karena mereka tidak beriman bil Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal, orang-orang musyrikun telah mengikrarkan tauhid rububiyah. Benar Rasulullah? Apakah ini memasukkan mereka dalam Islam? Apakah tauhid rububiyah ini memasukkan mereka dalam Islam? Hasanuddin. La. Apa alasannya? 1. Yang kedua. Nomor 3. Iya, kita ini saya boleh ngantuk ya. Jadi harus tangkas. Jadi serah dulu pahami sini. Jadi bukan maksud tapi enggak bisa dihentikan ya. Insyaallah. Jadi tauhid yang diikrarkan oleh orang-orang musyrikun tidak ada gunanya, enggak bisa memasukkan mereka dalam Islam. Soalnya orang-orang musyrikun itu jatuh dalam syirik, ibadah. Yang kedua, mereka beribadah kepada patung. Yang nomor 3 apa? Enggak iman sama Rasul. Al-qismu tsani, macam yang nomor 2, tauhidul ibadah, tauhid ibadah. Wa yusamma, dan ini dinamakan tauhidul uluhiyah. Apa tauhidul uluhiyah? Mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba. Ngerti? Maksudnya perbuatan hamba itu hendaknya diperuntukkan untuk Allah. Ngerti? Ada mana mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba, kayak sholat, kayak zakat, kayak puasa, dikhususkan untuk Allah. Jelas? Ikut tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Uluhiyah namanya tauhid ibadah. Wa hadzal qismu, dan ini macam huwaladzi dialah yang angkarahu, telah mengingkarinya ini macam sapa al musyrikun, wong musyrik mengingkari ibadah. Fima zakarallah, bagaimana yang Allah telah sebutkan anhum tentang mereka ini biqaulihi, dengan perkataannya Allah. Wajibu, dan mereka itu podo heran. Anja'ahum, akan datang kepada mereka mungdirun, orang yang memberi peringatan minum dari mereka. Man minum mungdirun? Rasul sallallahu. Mereka itu heran dengan datangnya orang yang memberi peringatan dari mereka. Lalu waqalal kafirun, lalu berkatalah orang-orang kafir, ada sing ngekei peringatan iku sahirun kadzabun, tukang sihir dan pendusta. Jadi Rasul itu pada dijuluki apa? Pendusta kalau tukang sihir. Dewek belum ya kita ya. Jadi saya lihat para Rasul Aja'alal aliyata, apakah dia mau menjadikan Tuhan-Tuhan semua kayak dijadikan ilahan wahidah, satu ilah. Tapi maksud Tuhan yang banyak ini dari satu ilah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya ini amat mengherankan. Maksud Tuhan akhir dijadikan satu. Wa amsal wa katsirun, dan semisal iki wa kaepol. Wa hadzal qismu, dan ini macam yaitu tauhid ini ya tadammanu, mengandung ikhlasul ibadati lillah, mengikhlaskan ibadah itu untuk Allah saja. Wal imana, dan mengandung suatu keimanan bi annahu, bahwasanya Allah iku al mustahiqu, yang berhak lah untuk diibadahi. Nah, wa anna ibadata, dan bahwasanya peribadatan masih wahu selain Allah iku batilatun, batil. Wa hadza wa makna la ilaha illallah, fa inna ma'na, maka sesungguhnya makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, kama qala Allah taala dzalika bi anna Allahu wal haq, yang demikian itu bahwasanya Allah itu hak, ilah yang hak. Wa annama yad'una min dunihi, dan sesungguhnya apa-apa yang mereka minta dari selain Allah huwal batil, dia adalah batil. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.